Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, pemberian Hana untuk Tuhan. Ayat intinya saya ambil dari 1 Samuel 1 ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Pernahkah saudara ingin tahu tentang orang-orang yang menolong pekerjaan di gereja? Saudara juga dapat melakukannya. Renungan pagi kita pada pagi hari ini sambungan dari renungan pagi kita semalam. Hana dan suaminya Elkana telah pergi ke bait suci Tuhan di Shilo untuk menyembah Tuhan. Dan Hana telah berdoa meminta seorang bayi. Imam Eli yang tua telah meminta agar Tuhan memberikan Hana apa yang ia telah doakan. Ketika mereka mau kembali ke rumah, Hana memperhatikan anak-anak berlari-lari, berkejar-kejaran, mengadakan permainan-permainan. Hana tersenyum mendengar suara-suara ribut anak-anak yang terengah-engah kelelahan bermain. Dia tersenyum pada ibu-ibu mereka. Hana menyimpan rahasianya sendirian. Dia akhirnya akan menjadi seorang ibu juga. Kemudian setelah 9 bulan, bayi laki-laki Hana lahir. Hana menatap rambutnya yang keriting, bayinya yang indah dan telinganya yang kecil dan mungil. Dia menyentuh kulit bayinya yang lembut dan menghitung jari-jari kakinya yang kecil. Hana memberi nama bayinya Samuel, karena artinya didengarkan Tuhan. Telah meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki. Tahun berikutnya, waktu tiba saatnya untuk kembali berbakti di bait suci Tuhan di Shilo, Elkana pergi, tetapi Hana tinggal di rumah. Aku akan tunggu sampai bayi ini dapat makan sendiri, dia berkata kepada suaminya. Kemudian aku akan membawa dia ke bait suci Tuhan, dan dia akan tinggal di sana untuk bekerja untuk Tuhan. Jadi waktu Samuel bertumbuh cukup besar untuk makan makanan yang biasa, Hana akan membawa Samuel ke bait suci, seperti yang telah dijanjikannya ketika memintanya kepada Tuhan. Sesuai dengan janjinya kepada Tuhan, setelah Samuel tumbuh menjadi anak yang bisa makan makanannya sendiri, maka Hana mengantarkannya ke bait suci di Shilo. Setelah sampai di sana, dia bertemu dengan Nabi Eli. Lalu dia bertanya, "Apakah imam masih ingat dengan saya?" Hana bertanya kepada Imam Eli, "Saya dulu berdiri di sini dan berdoa pada Tuhan, meminta seorang anak laki-laki. Dia telah memberikan saya anak laki-laki yang tampan ini, dan sekarang saya mengembalikan dia pada Tuhan.
Anak laki-laki saya akan menjadi milik Tuhan seumur hidupnya. Dia akan menolong Bapa dalam banyak cara. Samuel kecil menatap Imam Eli. Dia tidak takut untuk tinggal di bait suci Tuhan bersamanya. Meskipun dia masih seorang anak laki-laki kecil, dia dapat menolong pemimpin Allah, Imam Eli. Dia akan melakukan semua yang dapat ia lakukan untuk menolong imam yang sudah tua itu. Setelah sekian lama menanti seorang anak, dan kini anaknya telah besar, dan dia harus memberikannya untuk tinggal di bait suci bersama Eli. Sebagai seorang ibu, mungkin kita mengerti perasaan Hana, tetapi dia telah berjanji, dan janjinya akan ditepatinya. Hana sangat kehilangan anak laki-laki kesayangannya itu, tetapi dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Sekarang dia sepanjang tahun menanti-nantikan saatnya untuk pergi berdoa di bait suci. Setiap tahun Hana membawa sebuah baju baru untuk Samuel, dan setiap tahun Imam Eli akan memberkati Hana dan Elkana. Kiranya Tuhan memberikan kalian lebih banyak anak lagi. Eli berkata. Allah benar-benar memberkati Hana dan suaminya. Tahun-tahun berikutnya Allah memberikan mereka banyak anak, lebih dari yang mereka minta, yaitu 3 lagi anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Semua anak-anak itu tinggal di rumah dengan ibu dan bapak mereka, tetapi Samuel kecil tinggal di bait suci untuk menolong Imam Eli. Hana merindukan Samuel kecil, tetapi Hana menepati janjinya pada Allah. Dia telah memberikan anaknya pada Tuhan untuk menjadi penolong Imam Eli. Dia akan bertemu dengan Samuel hanya sekali setahun, waktu keluarganya pergi ke Silo. Tetapi itu tidak apa-apa, karena dia mencintai Tuhan dan dia merasa bahagia Samuel melayani Tuhan. Samuel sangat istimewa dan Hana selalu mencintai dia. Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita ambil dari kisah Hana? Ketika dia meminta sesuatu dari Tuhan, dan dia berkata, "Jika kamu memberikannya, maka aku akan mengembalikannya kepadamu." Mungkin kita juga pernah melakukannya dalam kehidupan kita. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, dan kita juga berjanji akan memberikan sesuatu, tetapi ketika apa yang kita minta Tuhan berikan, mungkin ada yang lupa dengan janjinya. Marilah kita teladani Hana. Ketika dia berjanji, dia menepatinya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu menepati janji kita kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita boleh menjadi berkat. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like, komen, dan subscribe, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dan mereka selalu menepati janji-janji mereka. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, di mana kami telah mendengarkan kisah hidup Hana dan Elkana, di mana Tuhan telah mendengarkan doa mereka, dan ketika mereka berdoa meminta kepada Tuhan seorang anak, Tuhan telah mengabulkannya dengan memberikan Samuel. Tetapi Ibu Hana berjanji akan mengembalikan Samuel untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Tuhan, mungkin kami ada janji-janji kepada Tuhan, kepada saudara kami yang belum kami tepati. Karena Tuhan, kami bisa meladani Hana. Bagaimanapun sakitnya, kami harus menepati janji kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin.
Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.